Jadi tidak semata-mata seorang ustadz yang mengambil dalil dari Al-Quran maupun dari hadis, tetapi ketika dia mentafsirkannya kepada masyarakat, keliru, salah paham, salah mengerti. Dan itu adalah hal yang paling sangat membahayakan. Karena ajaran yang diyakini itu akan turun-temurun diyakini oleh anak cucunya. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali saya bisa menjumpai Anda di channel Cross Culture ini, dan tema bahasan saat ini adalah soal profesi seorang ustadz, yang kemudian saya ambil case-nya adalah Yusuf Mansur. Jadi profesi Yusuf Mansur sebagai seorang ustadz. Nah, maksudnya adalah apakah dia itu seorang ustadz profesional? Ini yang akan saya kuliti. Jadi kata profesional itu adalah ada 3 faktor yang menjadi tolok ukur seseorang dikatakan sebagai orang yang profesional. Ya, Yusuf Mansur dia mengaku dirinya sebagai ustadz. Orang banyak mengira, jamaah banyak mengira bahwa beliau itu adalah profesinya sebagai ustadz. Mari kita lihat ya, apa yang dimaksud dengan profesi itu. Jadi 3 komponen untuk menilai seseorang apakah dia itu profesional dan bukan adalah 3 ini. Yang pertama adalah soal kompetensi, skill, ya. Karena dia sebagai ustadz, maka kemampuan dia untuk berdakwah, menyampaikan pesan, mengajak orang untuk berbuat sesuatu, baik tertulis dan apalagi lisan, maka saya menilai Yusuf Mansur itu piawai di sini, lulus sebagai seorang penyampai, pendakwah. Dia piawai sekali ya. Terbukti banyak orang yang terbuai, yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran beliau dan ajakan-ajakannya untuk bersedekah, yang kemudian nanti di ujung bermasalah itu. Nah, yang kedua adalah soal konten, materi dakwah. Nah, ini berkaitan dengan kebenaran, berkaitan dengan akurasi, berkaitan dengan kelaziman ya yang disampaikan oleh seorang dai ya, seorang mubaligh. Nah, apa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur adalah dia itu hampir nyeleneh dari kebiasaan ustadz-ustadz. Ini sebagai ukuran bahwa dia itu berbeda dengan yang lain. Yang nanti kemudian benar dan tidaknya ada di ujung. Ya, apakah apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur itu benar, makbul, salah, nanti ada kelihatan di ujung dan kita akan bahas. Dan yang ketiga adalah soal, ini juga yang penting, code of conduct, kode etik ya. Jadi seorang profesional itu harus tunduk dan taat kepada kode etik profesinya. Nah, kebetulan ini adalah kode etik seorang ustadz, maka dengan mudah kita bisa menyimpulkan seorang ustadz itu dia harus antara lain amanah, ya, antara lain baligh, antara lain fatona, antara lain sidik. Code of conduct atau kode etik seorang ustadz itu dia harus cerdas, oke, kita akuilah dia luar biasa ya. Dalam hal-hal tertentu dia luar biasa, cerdik sekali. Nah, tetapi di dalam soal amanah dan sidik, saya percaya Anda punya penilaian khusus kepada beliau itu. Apa yang bisa kita simpulkan di dalam menilai dia, apakah dia orang amanah atau orang sidik? Ya, amanah itu menjaga amanah, ya. Kemudian sidik itu adalah tasdik, benar ya. Jadi jujur, tidak merekayasa. Nah, dari poin ini Anda bisa menilai siapa beliau, ya, amanah atau sidik ya. Dia sebagaimana kita lihat,
apakah termasuk orang yang amanah, yang ketika dia meminta jamaahnya untuk bersedekah kepada dia, lalu apakah pernah kita mendengar ada laporan secara pribadi, secara khusus tentang sedekah yang jamaah sampaikan kepada Yusuf Mansur, kemudian dia laporkan penggunaannya untuk apa? Memang tidak ada aturannya, tetapi karena ini profesi menjaga amanah adalah baik, adalah benar, adalah bermartabat ketika dia punya inisiatif, ya, disampaikan kepada jamaah apa yang dia terima, berapa banyak yang dia terima, untuk apa sedekah-sedekah itu dia gunakan, gitu. Apalagi kalau menggunakan akuntan publik, ya, yang biasa melakukan profesinya, dan kita bisa percaya kepada beliau karena mereka disumpah untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, silakan Anda menilai itu, tapi kasat mata kita bisa melihat berapa banyak orang yang dirugikan oleh beliau karena investasi yang dijanjikan tidak amanah, ya, tidak sesuai dengan janjinya, ya. Nah, itu tidak benar, tidak sidik. Nah, itu banyak komplain, ya. Kemudian banyak yang minta kembali uangnya, bahkan sampai dituntut ke pengadilan. Nah, dari kesimpulan itu semua, maka ada dua hal yang tidak memenuhi kriteria dia sebagai profesi seorang ustadz. Satu adalah soal konten materi pesan yang disampaikan. Betul dia mengambil dalil dari Al-Quran, dari macam-macam lah, saya tidak mengerti. Tetapi ya, itu juga harus dipertanyakan, tidak semata-mata orang yang mengambil dalil dari Al-Quran lantas kemudian interpretasinya seperti Yusuf Mansur sendiri, ya, yang berbeda dengan yang lain. Dan ujungnya apa? Banyak orang yang salah, banyak orang yang salah paham, banyak yang istilahnya kajalegog, ya, orang yang tak sadarkan diri kalau dia mengikuti ajaran yang salah itu, ya rugi akhirnya, gitu, ya. Nah, itu bisa kita evaluasi sendiri, ya. Jadi tidak semata-mata seorang ustadz yang mengambil dalil dari Al-Quran maupun dari hadis, tetapi ketika dia mentafsirkannya kepada masyarakat keliru, salah paham, salah mengerti, dan itu adalah hal yang paling sangat membahayakan, karena ajaran yang diyakini itu akan turun-temurun diyakini oleh anak cucunya, ya. Terutama soal sedekah dan doa-doa yang disampaikan, yang diajarkan oleh Yusuf Mansur itu seperti lafdzul jalalah itu, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi dia meyakini itu ajaran Islam. Nah, inilah yang ingin saya share dengan Anda, ya, yang ingin saya berbagi dengan Anda. Mari kita gunakan teropong instrumen menilai Yusuf Mansur itu dengan teleskop yang tadi, yaitu teleskop amanah, teleskop profesi, yaitu kompetensi, konten, dan kode etik. Dari itu semua Yusuf Mansur, 2 tidak lulus. Dari tolak ukur, ketiga tolak ukur itu Yusuf Mansur 2 tidak lulus, yaitu konten yang nyeleneh, dan yang ketiga adalah tidak sidik dan tidak amanah. Itu saja, mudah-mudahan ini memberi manfaat dan pencerahan kepada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.